Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Ya, jumpa lagi dengan kelas saya Pak Arif Budianto dalam mata pelajaran PAI daring. Ya, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita awali dengan berdoa. Doa, silakan. Doa selesai. Untuk semuanya kelas 11. Ini ada beberapa anak yang sudah hadir, tentunya namanya sudah tercantum di sini. Nanti akan saya absen dan tentunya nanti akan saya bagikan di absennya. Selain absen manual Pak Rif, nanti juga ada absen melalui link yang masuk ke Google Form. Anak kelas 11, ini kita masih pandemi COVID-19, kita belum diizinkan untuk tatap muka, jadi kita bertemu di Google Meet ini. Tentu tanpa mengurangi semangat belajar kalian. Nah, ini jadi kita masih menggunakan seperti ini adalah materi yang kita jalani hari ini. Kita hari ini pembelajaran materi PAI mengambil judul Hidup Berkah dengan Ekonomi Islam. Kenapa saya bahas tentang ini? Tentu ekonomi Islam dan hidup berkah ini penting. Hidup berkah, jadi kehalalannya ada, berkah ya. Dan ekonomi Islam itu dengan aturan-aturan Islami. Karena apa? Di sini ada beberapa hal yang tentunya kita hadapi sehari-hari, ada jual beli, ada kiar, ada utang piutang, sewa menyewa dan sebagainya. Ini sangat menarik apabila kita bahas. Tentu ini apa yang kita hadapi sehari-hari di kehidupan nyata. Anak-anak semuanya yang berbahagia, tentu kalian hari ini jangan lupa tetap menjaga kesehatan walaupun di era pandemi ini. Jangan gegabah, jaga kesehatan, jaga kebersihannya ya. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian ekonomi Islam. Ekonomi Islam sendiri atau al-muamalah al-madiyah ya, aturan-aturan tentang pergaulan dan perhubungan manusia mengenai hidupnya. Ekonomi Islam bukan lahir sebagai suatu disiplin ilmu tersendiri, jadi bersatu. Jadi anak-anak sangat penting mempelajari ini karena sudah menjadi bagian dari agama Islam, maka ekonomi Islam memiliki sifat dasar sebagai ekonomi rabbani dan insani yang tentu syarat dengan nilai-nilai Islaman. Dalam pembahasan ekonomi Islam akan dipelajari ada jual beli tadi yang saya ceritakan tadi ya, utang piutang, khiyar, perjanjian, penting ini ya, sewa menyewa, syirkah, perbankan syariah. Ini sangat luas sekali apabila kita membahasnya. Karena ini yang kita hadapi sehari-hari di kehidupan masyarakat, tidak lepas dengan itu semua. Jadi bagaimana kita tidak melanggar dari norma-norma agama. Jadi kita perlu mempelajari secara detail. Penjabarannya yang pertama yaitu jual beli. Pengertian jual beli ini dikenal dengan al-bai ya, artinya memberikan barang dan mengambil harga nilai atau menjual ya. Ini ya, jual beli merupakan tukar menukar sesuatu dengan sesuatu berdasarkan keridhaan antara keduanya, ada keikhlasan, ijab qabulnya ada. Sedangkan syarat-syarat jual beli adalah memindahkan hak milik dengan hak milik yang lain berdasarkan persetujuan dan hitungan materi. Nah, iki rego piro lah. Setelah ada tukar menukar uang dengan barang lah, si A yang punya uang pulangnya bawa barang. Ini apakah bagaimana hukumnya? Nah, ini dasarnya jual beli. Nah, ada dasar nakli jual beli Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Wa akhalallahil bai'a wa harramar riba.
Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi tidak boleh. Nah ini riba ini ya. Jadi ada hukum jual beli. Penjual dan pembelinya juga ada. Barang yang dijual juga ada. Namanya adol, orang langsung jual. Nggak boleh. Harus ada wujud barangnya. Contohnya tadi, ya, kita punya HP bekas, kita jual. Si A mau membeli, si A contohnya ini, Dwi contohnya. Dwi mau membeli HP-nya Pak Arif. Dwi punya uang berapa? 500.000. Pak Arif oke, Jakob oke, beli boleh. Sudah saya belikan. Ini. Barang yang dijual ada ini, HP ada ya, itu ada. Alat tukar untuk membeli sekarang ini yang sah adalah berupa uang. Kalau di Indonesia menggunakan uang rupiah. Jakobul, kata-kata yang menyatakan kepemilikan secara jelas. Oke ya, tak tuku ya, tak beli ya. Iya, harga sakmene ya. Iya ya sudah. Kita deal. Jadi seperti itu. Harus ada barangnya. Nah, pertanyaan yang menarik nanti ya. Ini. Ada kiar. Pengertian kiar adalah boleh memilih antara dua, meneruskan jual beli atau mengurungkan atau enggak jadi jual beli, menarik kembali tidak jadi dijual. Contohnya tadi Dwi mau membeli HP-nya Pak Arif, enggak jadi, ojo gak sido. Aku nek teleponan karonan Ahadin piye. Lah ini contohnya yang sepele ya. Maksudnya agar kedua belah pihak jual beli dapat memikirkan kemaslahatannya masing-masing lebih jauh. Pak Arif bisa jual HP ke Dwi, lah kok ora iso hubungan ndak bisa ngontak sama Ahadin. Piye? Siapa yang rugi? Kita mengalami kerugian, ya sudah, demi kemaslahatan kita membatalkan. Nah, jadi tidak ada penyesalan. Maksudnya apa? Pak Arif jual ke Dwi, Pak Arif menyesal, aku ora iso ngubungi Ahadin, nggak bisa ngontak Ahadin. Nggak bisa ngontak anak-anak yang lain karena dibeli oleh Dwi. Lah ini yang disesalkan, ya nggak diperbolehkan seperti itu. Nah, ada utang piutang di sini pinjam meminjam, si A pinjam si B 500.000. Nah, nggak boleh ada bunganya. Nah, perjanjiannya 5 hari. Contohnya ya sudah 5 hari 500.000 nggak boleh ada tambahannya. Itu ya. Jadi pas. Kalau ada tambahannya namanya riba. Nah ini kita bahas ke materi keempat tentang apa riba. Pengertian riba adalah dari bahasa Arab ziyadah, artinya tambahan. Nah ini tidak boleh. Tadi dijelaskan di dalilnya tadi mengharamkan riba, haram nggak boleh. Jadi tidak diperkenankan kita riba. Ya, ada istilah yang paling jahat kadang itu. Kemarin ada istilah saya membaca tulisan itu riba itu seperti berzina dengan ibu kandung. Nah, ini boleh. Ya. Berikutnya syirkah. Pengertian syirkah menurut bahasa adalah ikhtilat atau berbaur. Adapun menurut istilahnya persyarikatan yang terdiri atas 2 orang atau lebih yang didorong oleh kesadaran untuk meraih keuntungan. Nah ini. Terus berikutnya ada perbankan syariah. Perbankan pinjam meminjamnya ada. Nah ini syariah. Nanti ya kita bahas kalau ada bank syariah, ada bank konvensional lah. Kalau menurut Islam yang diperbolehkan adalah bank syariah. Ini penting nanti kita bahas secara detail, anak-anak. Boleh nanti yang bingung tanya boleh ya silakan. Berikutnya ada asuransi syariah. Asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabaruk. Tadi timbang duitnya dibiarkan untuk investasi boleh ya, yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad perikatan yang sesuai dengan syariah. Ini diperbolehkan. Makanya tadi saya katakan bahwa ini adalah asuransi syariah. Jadi anak-anak dengan materi ini apa yang bersinggungan dengan kehidupan sehari-hari, nah ini pentingnya. Jadi tadi ada bank syariah tadi, nah makanya tadi ada riba, kita bahas semua itu tidak lepas dari diri kehidupan sehari-hari. Apalagi riba itu yang paling sering kita temui seperti halnya kalau di lingkungan kalian ada
bank detail dan atau mungkin pinjaman online yang bunganya sangat mencekik leher ya, ada tengkorak dan sebagainya. Ini yang penting. Jadi demikian materi yang dapat Pak Arif sampaikan, hanya pokok-pokoknya saja, nanti bisa ditanyakan bagi yang merasa ini ya, merasa penting untuk ditanyakan, yang belum bisa. Jadi mungkin kalian punya unek-unek atau yang ingin disampaikan, silahkan bertanya, sebutkan namanya, silahkan sebelum ditutup untuk materi hari ini. Adin, jadi tanya tadi. Dwi, ada pertanyaan? Ada Pak mau tanya. Ya, siapa? Sebut namanya. Nawang Sari Pak. Ya, Nawang. Ya, Apa pertanyaannya. hukumnya kita jual beli mushaf? Jual beli ya. Jual beli ini diperbolehkan. Ya, ini saya bukakan. Dan Allah telah menghalalkan jual beli. Namanya jual beli, di situ terjadinya ada akadnya, tentu diperbolehkan. Halal. Oh, dan Allah telah menghalalkan jual beli. Yang tidak diperbolehkan jual beli bayi. Iya Pak, makasih. Anak lahir buat dol nggak boleh. Jual beli manusia nggak boleh. Ya, ada lagi pertanyaan. Jual beli sudah satu, ayo yang lain. Riba barangkali ada pertanyaan. Saya mau tanya Pak, Nama sebut. nama Mega. Ya Mega, tanya apa Mega? Saat ada orang yang membeli rumah pakai kredit tapi serta syarat dan denda, itu hukumnya kayak Putus-putus pelan-pelan. orang di rumah pakai kredit serta syarat dan denda, itu hukumnya gimana? Nah, ini yang bagus. Jual beli ya maksudnya ya. Akan tetapi di situ ada sisi kreditnya. Kreditnya berbunga tidak. Nah, berbunga ya enggak boleh. Ini haramkan riba. Contohnya, iki tas regane swidak ewu, dicicil peng 10, berarti per bulannya selama 10 bulan. Ijab kabulnya ya sudah 60.000 dibagi 10, berarti 1 bulannya 6.000, itu boleh. Tapi kalau hubungan kowe iki 60.000 mbok tuku kredit harus ada bunganya 10%, jadi per bulannya 6.600, itu tidak diperbolehkan. Ada mengandung unsur riba. Itu ya. Yo, satu lagi pertanyaan tentang riba atau bank, silakan. Jual beli sudah ditutup. Pak, kalau mau tanya Pak, Ya, Adin. ciri-ciri orang yang beriba gimana Pak? Ciri-ciri? Orang yang riba. Nah, ciri-ciri orang yang riba. Riba itu enggak ada ciri-ciri orangnya. Tapi kalau aturan orang riba itu kelihatan. Ya, nek nyilai duit atau minjami uang, salah satunya dengan memberikan bunga. Wah, nek ciri-ciri orangnya sulit ya. Saya kira sulit. Wongnya ketok ya apik jebule. Mohon maaf, rentenir. Enggak boleh, enggak kelihatan. Jadi, wongnya pakai peci. Nah, makanya kita belum tentu kalau kita melihat seseorang itu dari pakaian, dari tutur katanya. Tapi ketika kita melihat kesehariannya apa, oh ternyata yo rentenir, nah ini tidak boleh ya. Iya. Ya sudah. Udah. Ya nanti apabila ada pertemuan berikutnya nanti kita bahas lebih detail. Itu ya. Nanti akan saya jabarkan secara maksimal. Nah tugas kalian sekarang adalah di rumah bagaimana kalian menyikapi. Nah nanti kamu membuat resume keseharian
apa yang menjadi problem masyarakat tentang riba dan apa jual beli yang masyarakat yang menjadi problem masyarakat, jual belinya ataupun apa saja. Karena jual beli itu jelas tidak bisa terlepas kita sebagai makhluk sosial. Itu ya. Untuk hari ini cukup sekian dari Pak Arif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tetap jaga kesehatan ya. Ya. Nah, jaga kesehatan, semangat. Ya, seperti Ya, saya. siap. Terima kasih. Masalah. Sama-sama. Ya, silakan keluar.